Shalom, selamat pagi. Kembali kita berkumpul dalam mesbah doa pagi kita. Pada hari ini kita percaya ada pengharapan, ada kasih di dalam Tuhan Yesus yang memberkati hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Mari saudara kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur hari ini kami boleh ada hari ini pun karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kami nafas, memberikan kami kekuatan, karena Engkau memberikan kami hidup dan keselamatan ya Bapa. Biarlah terus kami membangun rohani kami dengan kami membangun mesbah doa bagi kami, karena hanya Engkau Tuhan Yesus sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber pengharapan Tuhan. Hanya di dalam Engkau ku dapat Tuhan Yesus kekuatan kuasa Tuhan. Kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa bagi kami, terlebih mengganggu hati pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa kuasa iblis, kuasa jahat dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hati, pikiran, jiwa, roh tubuh kami, sehingga kami dapat memberi yang terbaik Tuhan. Oh Bapa, segala kehidupan kami mempersembahkan pujian sembah kami kepada-Mu. Haleluya. Mari saudara kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopang hidupku, setia menopangku. Mari terus kita berseru berharap padanya. Amin Tuhan. Berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Seperti pujian kami pada hari ini Tuhan Yesus. Amin. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa Kau sang pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku kuserahkan padamu. Hidupku ya Tuhan tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu serahkan hidupku.
kepadamu Tuhan. Biarlah pagi ini pujian kami Tuhan mewakili suara hati kami Tuhan. Pada hari ini kami membutuhkan Engkau. Pada hari ini kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sepanjang hidup ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu dalam dunia ini ada banyak Tuhan yang kami hadapi Tuhan, dengan air mata, dengan suka dan duka yang kami akan Tuhan jalani, tapi kami percaya kami akan melewatinya ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan untuk itu kami Tuhan, kami tak mau melepaskan-Mu Tuhan. Ku mau Tuhan selalu Engkau dekat dengan diri kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami mau menyanyikan pujian. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami jauh daripada-Mu kami akan lemah. Kami akan jatuh Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami tak akan mampu tanpa-Mu. Untuk itu pada pagi hari ini kami akan menyerukan pujian kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Bagaikan nanti yang kering hidup kami bila jauh dari-Mu, nanti yang kering Tuhan bila ku lepas dari-Mu. Walau pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, amin Tuhan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu. Sebab Kau pokok anggur kami yang benar, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Inilah pengakuan kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur kami Tuhan, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Hidup kami boleh ada hari ini pun karena kasih dan anugerah-Mu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam dunia yang fana, yang gelap, yang sukar Tuhan kami hadapi, kami tak akan goyah kalau kami bersama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami kering dan layu, lemah Tuhan, tak berdaya. Kami hanya percaya pada Engkau Tuhan Yesus, penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus.
Berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Kita akan membaca Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Ya. Temanya adalah pentingnya mengenal akan Tuhan, ya. Di ayat yang ke-32 dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa saudara, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, saudara, pentingnya kita mengenal akan Tuhan. Lewat pengenalan akan Tuhan ini kita mengenal bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, saudara, ya, sehingga saudara kita dapat menjalani kehidupan kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Pentingnya kita mengenal akan Tuhan, ya. Nah, saudara, di dalam Yeremia kita akan membaca, ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-59, ya, ayat yang Yeremia pasal yang ke-59 ayat yang pertama, ya. Ya. Ya, saudara, Yeremia pasal yang ke-9, ya. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, ya. Ya, maaf. Yeremia 9 ayat yang ke-23. Ya, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya, untuk kita mengenal akan Dia, ya, secara pribadi, ya, sehingga firman Tuhan katakan bahwa, ya, saudara, janganlah orang bermegah oleh karena kebijaksanaannya, oleh karena kekuatannya, oleh karena kekayaannya, ya. Karena apa? Semua hal itu akan berlalu, ya. Kita tidak membawa kekayaan kita pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, ya. Di firman Tuhan juga katakan pengetahuan kita akan lenyap, ya, saudara. Namun saudara, ya, pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita, saudara dan saya, menjadi kuat, ya, di dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Karena apa? Karena saudara, kita mengenal akan Dia yang sanggup menolong hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-23 kita akan lihat bagaimana Raja Daud, saudara, dia mengenal akan Tuhannya secara pribadi, ya, saudara, saat dia memang pada saat mudanya dia sebagai penggembala domba, ya. Maka dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama,
dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, ya. Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku, ya. Saudara, sebagaimana dia menggembalakan domba-dombanya, ya, pada saat dia dipercayakan untuk mengembalakan domba, maka saudara, ia juga mengumpamakan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya dan dia adalah dombanya, ya. Demikian kita adalah domba-domba Tuhan, ya. Dikatakan takkan kekurangan aku, ya. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita yang memimpin hidup saudara dan saya dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji Tuhan, firman Tuhan katakan tidak akan kekurangan kita, ya. Saudara, dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya, ya. Nah, saudara, kalau Tuhan adalah gembala hidup saudara dan saya, Tuhan Yesus, ya, dia adalah gembala kita yang baik, maka firman Tuhan katakan bahwa dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ya. Saudara, ya, gembala menuntun domba-dombanya ke padang rumput, ya. Untuk apa? Supaya domba-dombanya itu dapat makan, ya. Saudara, ini berbicara tentang kebutuhan jasmani, ya. Saudara, kalau kita boleh mengenal akan Tuhan secara pribadi, bahwa dia adalah gembala hidup saudara dan saya, maka firman Tuhan katakan bahwa saudara, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya bahwa kebutuhan jasmani saudara, ya, pasti Tuhan pelihara hidup saudara dan saya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan jiwa, ya. Dikatakan bahwa ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya. Saudara, hanya Yesus Tuhan kita satu-satunya yang menyegarkan jiwa saudara dan saya, ya. Saat kita dalam, saudara, kelelahan, saat saudara dan saya dalam pergumulan yang berat, ya saudara, dalam keadaan yang tertekan, pada saat kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan Yesus, maka firman Tuhan, ya dan amin, ya. Saudara, dia angkat segala bebanmu, ya. Saudara, kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan, dan dia memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Dia menyegarkan jiwa kita, ya. Saudara, ya, sebagaimana domba, ya, saudara, dia dikatakan bahwa ya membutuhkan air yang tenang, ya. Membutuhkan air yang tenang, ya. Dia menyegarkan jiwaku, ya. Tuhan Yesus bilang, akulah air hidup itu, ya. Saudara, barang siapa haus datang kepadaku dan minum, ya saudara, dia akan memberikan kepada kita air kehidupan. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air yang di dunia ini, ya saudara, dikatakan engkau akan haus lagi. Namun kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, maka engkau tidak akan haus lagi, karena dari dalam hatinya akan mengalir mata air kehidupan, ya. Saudara, hanya Tuhan yang satu-satunya, Tuhan Yesus, saudara, yang dapat menyegarkan jiwa kita saat kita datang kepadanya dalam doa, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Dia adalah firman kehidupan. Saat kita merenungkan firman Tuhan, ya saudara, menyegarkan jiwa kita, ya. Dikatakan, saudara,
itu kebutuhan jiwa, dan yang berikut adalah kebutuhan roh kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, saudara, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Yesuslah kebenaran. Ya, firman-Nya adalah kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, saudara, firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, dialah satu-satunya kebenaran, ya, saudara, yang sanggup, saudara, membawa saudara dan saya untuk bertemu dengan Bapa di surga. Ya, dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, tadi kita membaca dalam Daniel 11 ayat 32 bahwa orang yang mengenal Allah dia akan tetap kuat. Ya, saudara, ya, Raja Daud dia mengenal akan Tuhan Yesus. Ya, saudara, dia kuat, dikatakan rohnya kuat. Ya, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Ya, kenapa dia tidak takut? Karena Tuhan beserta hidupnya. Ya, saudara, ya, banyak berita tentang yang mengabarkan tentang keadaan, saudara, apa yang akan kita alami pada tahun ke depan. Ya, resesi yang dialami oleh dunia yang berimbas, saudara, kepada bangsa kita. Ya, namun kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan adalah gembala kita, dia akan memelihara hidup saudara. Ya, saudara, kebutuhan jasmanimu, jiwamu, ya, menyegarkan jiwa kita, yang mencukupi segala kebutuhan jasmanimu, terlebih rohani kita. Ya, saudara, itu yang merupakan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita, ya, bahwa Tuhan yang menuntun, memimpin hidup saudara dan saya di dalam kebenarannya, saudara, dia adalah sebagai Tuhan, ya, yang saudara menuntun hidup saudara, ya, mengendalikan hidupmu. Ya, hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Ya, oleh karena itu, saudara, ya, dikatakan Daud, ya, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ya, saudara, inilah orang-orang yang memiliki hati yang penuh pengenalan akan Tuhan. Ya, karena dia tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang mengasihi dirinya. Ya, Tuhan yang memelihara hidupnya. Ya, kalau Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah dombanya, maka dia akan menyertai di dalam hidup saudara dan saya. Ya, kemudian firman Tuhan katakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, saudara, seringkali Tuhan mendidik saudara dan saya, ya, bagaikan domba yang saudara dituntunnya dalam kebenaran. Ya, dikatakan gada dan tongkat. Ya, saudara, itu berbicara tentang, saudara, Tuhan mendidik saudara dan saya. Apabila kita dididik oleh Tuhan, saudara, itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengingatkan. Ya, kemudian kalau kita kita masih bebal, kita masih berkelit, yang mengeraskan hati, maka Tuhan, saudara, mendidik saudara dan saya. Ya, didikan itu dengan maksud supaya saudara dan saya diselamatkan. Ya, nah, saudara, inilah firman Tuhan. Ya, dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Bapa, di rumah Tuhan sepanjang
kuasa. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya. Biarlah kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Dan itu membuat kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Seperti Raja Daud, dia mengenal akan Tuhan Allahnya, ya, secara pribadi, sehingga dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai hidupnya. Ya, saudara, lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan, ya, saudara, kita dapat mengenal akan Dia lebih lagi, ya, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah Yesus Tuhan kita yang mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Inilah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh menguatkan hidup kami. Kalau di antara kami saat ini yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar semakin mereka mengenal akan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Setiap kami domba-domba-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan kembali melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Firman-Mu, Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik. Tuhan, Kau yang membaringkan kami ke padang rumput yang hijau, membawa kami ke air yang tenang, dan Engkau menyegarkan jiwaku Tuhan. Engkau menuntun kami ke dalam jalan yang benar ya Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami ya Tuhan. Kami Tuhan didik ya Tuhan. Kami Tuhan ajar sehingga hidup kami Tuhan boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Kalau di antara kami ada yang kedapatan jalan, kami serong Tuhan. Biarlah tongkat-Mu Tuhan membawa kami ke dalam jalan-Mu kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi lemah oleh karena kami mendapat didikan daripada Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah domba-Mu ya Tuhan. Domba-domba gembalaan-Mu.
sehingga hidup kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, yang membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau masih di antara kami yang masih hidup dalam dosa, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan pertobatan ya Tuhan, supaya boleh kembali kami ke jalan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bagaikan domba-domba yang tersesat Tuhan, Engkau yang membawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagaimana firman-Mu katakan bahwa kebaikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kami sepanjang umur hidup kami, karena Tuhan adalah gembala hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu dan untuk menyembuhkan kami ya Tuhan. Yang dalam kekurangan percaya Tuhan, Engkau yang pelihara kami, buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Berkati bangsa negara kami dalam menghadapi masa-masa ke depan, resesi yang dihadapi oleh dunia ini. Berkati hikmat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa kami dapat melaluinya ya Tuhan. Dan juga bangsa-bangsa di dunia, curahkan juga pertobatan, sebagaimana Tuhan curahkan pertobatan kepada bangsa ini ya Tuhan, sehingga kami semua boleh diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami, berdoa mengucap syukur. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom saudara.